Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ustazah akan mengajarkan kembali materi dari kongruen dan kesebangunan, ya. Ustazah ulangi lagi sampai kalian benar-benar paham dan mengerti ya, Nak ya. Kalian tentunya saat Ustazah menerangkan video ini, please prepare your book, notebook and exercise book. Ya, tolong disiapkan dan your pencil, your pen, ya, dan catat, kalian tulis jika ada latihan-latihan kalian kerjakan mandiri. Itu gunanya untuk membantu kalian memahami materi ini dengan baik. Nanti insya Allah kita offline masuk, kita bisa masuk ke materi baru tentang statistika sebelum akhirnya kita masuk ke ujian akhir ya kalian semester genap. Oke, baik. Yang pertama tentunya Ustazah akan mengajarkan dulu tentang kongruen. Nah, ingat bahwa dua bangun dikatakan kongruen apabila keduanya itu memiliki sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini syaratnya ya. Artinya apa? Kedua bangun itu sama persis. Tadi ya, kalau sisinya itu sama panjang. Lihat, sisi itu apa, Kak? Bang, sisi itu adalah garis yang memiliki dua titik. Nah, ini kan titik sudut C dengan sudut B ya, berarti ini namanya sisi. Makanya sebuah persegi ada 4 sisi kan begitu ya. Nah, karena dia membandingkan dua bangun datar, maka kita akan lihat posisi yang sama gitu ya. Kita buat dulu di sini ya. Sisi AB akan sama dengan, karena dia kongruen, beda dengan sebangun ya. Berarti kalau kongruen artinya dia sama. Berarti AB akan sama dengan QP. QP ya kan? Mana lagi? Sisi AD akan sama dengan QS. Sisi mana lagi? DC akan sama dengan sini SR. Mana lagi? Sisi BC akan sama dengan PR. Begitu, bisa ya. Kalau dia kongruen, ingat, kalau kongruen kita buat sisi yang bersesuaian like this ya, seperti ini ya. Perbedaannya seperti itu. Kalau tadi dia sebangun, kita buatnya perbanding, misalkan AB akan berbanding dengan QP ya. Ini kalau ini sebangun ya, yang ini kongruen gitu, bisa dipahami ya. Oke. Next. Nah, untuk yang nomor 2 ini kita harus buat segitiga yang bersesuaian dahulu. Nah, kalau kalian lihat di sini bentuk segitiga udah sama belum? Belum ya. Jadi kita buat dulu. Nah, artinya gini. Segitiga mana dia? Nah, ini segitiga A B C. Ini kita balik agar posisinya sama seperti yang CDE, iya kan? Iya, jadi kita buat segitiga di atasnya C ya kan? C B A. Nah, karena di sini tanda panahnya di garis AB, maka tentu kita buat di sini panahnya di AB. Nah, kemudian ini juga kan segitiga yang kedua, nggak nampak ininya. Segitiga CDE, berarti atasnya C, kanan D, sebelah kiri E. Panahnya di ED juga sama. Nah, jadi sisi yang bersesuaian mana? Sama kayak tadi ya, Bang. Berarti kan karena bentuknya sama, berarti dia namanya kongruen. Nih udah ada di bacaannya nih, kongruen. Ya, berarti dia bukan sebangun. Kongruen, sisinya sama, sudutnya sama. Jadi sisi AB akan bersesuaian dengan ED ya kan, karena ada sana sama-sama ada tanda panah ya kan di bawah. Kemudian AC akan sama dengan CE. Berarti kita buat AC sama dengan CE. Mana lagi? BC sama dengan DC. Ada jawabannya? ABED ada, ABED nggak ada, AC CE nggak ada, BC CD ada.
BC di C ya, kebalik-balik. Mana dia? Oke, ini ya. Yang D ya. Bisa ya sampai sini ya. Jadi untuk membuat dia itu kongruen, kalian harus memisahkan dua bangun datar tersebut agar sama, mempunyai sisi yang sama gitu dan bersesuaian. Nah, untuk soal ini kalian pasti bisa jawab ya, karena ini udah pernah saya lihat, udah saya pernah tampilkan di papan tulis waktu itu ya. Silahkan dijawab nomor 3 dan nomor 4, pasti kalian sudah tahu ya. Di pause videonya lalu kalian jawab. Oke, kita masuk ke sebangunan. Nah, kalau ke sebangunan tadi itu ya Kak, bentuknya sama tapi ukurannya yang berbeda. Karena tadi berbeda, tetapi dia bisa kita samakan dengan memunculkan kata perbandingan yang sama. Size-nya itu nggak sama, tapi kalau kecilkan artinya disederhanakan, sama ukurannya gitu. Jadi contoh pada kedua segitiga A, B, C, dan di EF ini gitu ya. Sudutnya udah sama, ini kan 35, yang ini 35, yang ini 55, yang ini 55. Berarti ini menghadap pada sisi yang sama, kemudian sisinya aja yang kita lihat. Nah, untuk sisi AC akan sama dengan sisi DF. Ingat, dari yang kecil banding besar. Ini ingat. Berarti sisi DF, kita buat dulu DF, banding yang besar, apa itu? CA, ya kan? Atau AC. Sama dengan, mana lagi? Yang bawah yuk. Berarti DE, ya kan? Ini DE yang ini, yang mana? Yang ini. DE akan sama dengan sisi AB, ya kan? Berarti DE banding AB sama dengan yang merah yuk, yang kecil. Apa tuh? FE atau EF banding BC. Bisa ya? Nah, untuk kita lihat dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, karena di sini udah ada dua-dua ya, jadi nggak perlu lagi kita buat begitu. Udah, yang penting kalian udah tahu ini namanya sisi yang bersesuaian. Catat. Kalau udah paham, sekarang kita next lagi. Nah, ini ada soal ya. Soal tentu kita akan jawab untuk bisa memahami materi kesebangunan. Jelaskan mengapa setiap pasang segitiga ini sebangun. Selanjutnya, tuliskan perbandingan sisi yang seletak dan pasangan sudut yang sama besar dari kedua segitiga. Nah, untuk segitiga yang A, kita lihat dulu segitiga GFH, apakah udah sama posisinya dengan KLJ? Udah sama? Atau kita perlu putar? Ada yang diputar kan? Mana yang diputar? Segitiga yang besar boleh, segitiga besar atau yang kecil juga boleh, agar dia itu sama. Kita buat dulu, katanya suruh buat mengapa dia sebangun dan kenapa. Kita buat dulu sisi yang seretak atau yang bersesuaian. Kita buat dulu GF yang kecil dulu ya. GF akan sebanding dengan sisi mana? LJ. Oke, LJ sama dengan lagi, mana lagi? GH akan sama dengan KJ, ya kan? Sama dengan lagi, mana lagi? Merengnya. FH akan sama dengan KL. Kita masukkan angka-angkanya. GF berapa GF? 1,5 per LJ-nya berapa? 3 sama dengan GH-nya berapa? 2,5 banding KJ 5 sama dengan mana lagi? FH 2 banding KL 4. Oke. Katanya agar perbandingannya sama, hasilnya sama. Lihat, 1,5 sama 3, 2,5 bagi 5, 2/4. Kita lihat dulu yang gampang dulu ya, yang 2/4. Yang ini 2 sama 4 sama-sama dibagi berapa Kak? Supaya habis. Sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1. 4 bagi 2, 2. Nah, apakah yang 2,5/5 sama 1,5 sama dengan 1/2? Sama ya, lihat.
1,5 sama 3. 1,5 sama-sama bagi 1,5. 1,5 bagi 1,5 1. 3 bagi 1,5 2. Ya kan, sama kan? Berarti dia 1/2 sama dengan 1/2 sama dengan 1/2. Ini namanya sebangun karena perbandingan sama. Paham sampai sini? Paham ya? Nanti kalau ada yang mau tanyakan, silahkan tanyakan. Yang penting apa? Dia harus perbandingannya itu sama, Kak. Baik yang atas maupun yang bawah. Jadi menghasilkan perbandingan yang sama. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba yang B. Nanti selebihnya kalian tugas ya. Nanti catat, kumpul sama saya. Kemudian di sini untuk segitiga LNM atau LMN ya sama OPQ. Lihat, di sini kan sudut 50-nya di atas. Nah, ini sudut 50-nya di bawah. Jadi kita harus diputar agar sama bentuknya, Kak. Ya kan ya? Iya, ya kan? Jadi di sini gimana kita muternya? Muternya gini doang ya, ke sana gitu. Gini, ke sana. Ya kan, ke sana doang. Diberdirikan gitu, berdirikan ya. Jadi akan memunculkan segitiga di sini 50 derajat, terus di sini Q, terus ini tetap P, di sini Q, terus di sini 4, di sini 3. Nah, kita hanya mencari sisi yang perbandingan yang sama aja. Gak usah cari yang ini LM nih berapa, QP nih berapa, gak usah ya. Dah, kita buat dulu yang segitiga yang kecil dulu. Oh, ini O ya, sorry, ini O. Jadi QO atau OQ berbanding dengan LN, ya kan? Yang miring sama yang miring sebelah kiri, ya kan? Sama dengan yang kanan sama kanan sama kanan. Berarti QP atau PQ banding dengan MN, ya kan? OQ berapa OQ? 3. LN berapa LN? 6. Sama dengan PQ berapa PQ? 4. MN 8. Oke. Angkanya udah cantik kan? Coba sama-sama bagi berapa berarti ini supaya sama. Yang ini dulu, yang 3/6. Sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 yang atas 1. 6 bagi 3 2. Makanya 1/2. Sama nggak yang ini? 4 sama 8. Sama-sama bagi 4. 4 bagi 4 1. 8 bagi 4 2. Ih, sama. Berarti dia sebangun. Udah gampang kan? Gampang banget. Udah, kamu kerjakan bagian C, bagian D, bagian E. Kenapa dia bisa sebangun ya? Nomor 2 gak usah lah, tapi kalau mau boleh silakan untuk dapat nilai tambah. Nah, ini kan gampang ya, tinggal udah berarti AC ini sebanding dengan BE gitu. Udah samain aja. Kenapa dia sebangun? Karena kalian tinggal menyebutkan sisi yang bersesuaian. Nah, seperti ini. Kemudian udah baru kalian jelaskan karena sisinya bersesuaian, sudutnya juga sama besar begitu. Yang ini juga ya. Yang ini juga, yang nomor 3 ini kan hadapnya ke kanan, ini juga hadapnya ke kanan. Jadi kalian balik dulu ke sini agar dia sama bentuknya. Next. Oke, ini juga ya ada buktikan kenapa dia sebangun. Nomor 4. Nah, ini Bang, kalau yang kayak gini nih masih banyak yang bingung ya. Coba ini kita yang nomor 4 kita bedah. Nah, ini kalau ini kan kalau dibilang dua segitiga yang digabung. Iya enggak? Iya ya. Lihat, ini segitiga yang pertama, segitiga yang kecil ABC kita buat. Yang ABC yang kecil ya. ABC. Dah. Satu lagi segitiga yang besar yang gini kan. Nah, ABC ini kita hilangkan, yang BC kita hilangkan, fokus yang gede. Nah, berarti yang besar
Berarti segitiganya apa? A, D, C, A, D, E. A, D, E. Bisa? Bisa dong. Udah, kalian tinggal masukkan sisi yang bersesuaian. Kan tadi kan di sini ada panah ya. Yang di BC ada panah, terus di DE ada panah. Udah, berarti yang bawah pasangan sama yang bawah. Berarti dia nanti BC dulu yang kecil banding yang besar, DE dan seterusnya gitu. Bisa kan? Gampang banget. Nah, ini juga nomor 5, tentukan besar sudut A agar dua segitiga berikut sebangun. Katanya sudut A yang ini. Lihat di sini. Sudutnya sama besar, di sini 98 derajat, di sini 98 derajat. Ayo, ini kan dia gambarnya belum sama, ya. Dia ini yang ini memutar ke arah berlainan. Jadi kita harus samakan bentuknya dengan DEF. Berarti kan bentuknya sebegini. Nah, berarti yang di sini si C, di sini B, di sini A, ya kan? Berarti B tetap 98, tapi yang bersesuaian dengan si A adalah 30. Udah, berarti si A, tentukan besar sudut A adalah 30 derajat. Jangan sampai salah ya. Coba kalau berapa sudut si C dan sudut si F? Berapa coba? Ayo, ingat nggak? Sebuah segitiga, berapa besar sudutnya? 180. Berarti tinggal tambahin 98 tambah 30 berapa, Kak? 128. Tinggal kalian kurangkan dengan 180. Berapa jadinya? 52 derajat. Maka di sini 52 derajat. Nah, yang di C juga 52 derajat. Bisa ya? Gampang banget. Nah, ini yang bagian B juga gampang. Nanti kalian pecah segitiganya dan kemudian kalian lihat sisi yang bersesuaian yang mana. Yang E juga begitu. Next, kalau ada dua segitiga lagi nih, ya kan? Nah, kalian disuruh untuk menentukan sisi-sisi yang tidak diketahui. Nah, katakan sudut A itu sama dengan sudut Q. Lihat di sini karena dia itu di sini ada garisnya cuma satu dan di sini Q-nya pun cuma satu. Berarti makanya A ini akan sama dengan Q. Bahkan nanti bisa diputar ya agar dia posisi segitinya sama. Kemudian sudut B, lihat di sini ada dua kan garisnya kan. Nah, berarti di sini mana yang dua? Ini R. Berarti B akan sama dengan R. Dan sudut C itu ada 3 kan garisnya, 1, 2, 3. Nah, berarti P juga 1, 2, 3. Ketentukanlah pasangan sisi yang seletak. Ya udah, berarti kalau tadi dia itu si A aja sama dengan Q, berarti posisi segitiganya kita bisa buat untuk yang segitiga yang kedua, yaitu berarti kayak mana? Tadi kan yang A itu sama dengan Q, berarti di sini Q ya. 1 dia. Kemudian yang B berarti si R ya. 1, 2 itu R. Kemudian yang 3, 1, 2, 3 itu si P. Ya, oke. Berarti di sini sisi yang bersesuaian yang mana? Berarti AC akan sama dengan PQ. Sama dengan BC akan sebanding dengan PR. Kemudian sisi AB akan sama dengan QR. AC dapat 10, PQ tidak. Sama dengan BC dapat BC 8, PR-nya 12. Sama dengan AB 9, QR-nya enggak dapat. Nah, di sini Kak Bang, di sini ada dua sisi yang sudah diketahui. Jadi inilah fondasi kita untuk mencari sisi yang kita tidak ketahui. Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi si BC dan PR ini udah dapet, kita tinggal nyari sisi yang sebelahnya dulu. Yang ini ya. Nah, ini nanti aja 10 per PQ nanti aja. Dah, ngekali silang nih. Berarti 8 kali QR berapa? 8 QR ya kan? Sama dengan 12 dikali 9 berapa? Udah gini aja, 12 dikali 9 ya kan? Kemudian QR sama dengan
12 dikali 9 dibagi 8, ya kan? Nah, 12 sama 8 sama-sama bagi berapa? 4, bisa kan? 12 bagi 4, 3, 8 bagi 4, 2, ya kan? Nah, next 3, nggak lagi bisa dibagi 2 ya. Berarti 3 dikali 9, 27 bagi 2. Sama dengan berapa tuh? 13,5 ya cm. Berarti QR-nya 13,5. Kemudian kita bisa, karena kita udah dapat itu, kita bisa lagi mencari yang mana? Yang ini PQ ya. Per PQ sama dengan 8/12 kali silang ya. Berarti PQ sama dengan 12 dikali 10. Jadi PQ sama dengan 12 dikali 10 dibagilah 8. 12 sama 8 sama-sama bagi 4, 3, yang bawah 2. 10 dibagi 2, 5, 5 kali 2, 15. Berarti si PQ 15 cm. Berarti udah dapet ya QR-nya 15, QR-nya memang 13,5, Q-nya PQ-nya 15 gitu ya. Di sini nah kan segitiganya ada 2 seperti yang saya berikan yang tadi ya. Untuk sebutkan 2 segitiga yang sebangun udah kalian udah tahu, tinggal dibagi 2. Kemudian yang B pada 2 segitiga itu tuliskan sisi yang terletak, kalian udah tahu juga. Yang C kita jawab dulu ya. Yang C AD-nya itu 16. Ini AD 16, DB 8, DE 12. Tentukan panjang AB, EBC. Nah, kalau AB kan berarti ini AD tambah DB, 16 tambah 8, makanya di sini 24 ya. Berapakah panjang ini? Berarti kan dia ED banding BC ya kan? Sama kan? Nah, berarti BC banding sama dengan AD banding AB kan? Yang bawah. Kemudian AE banding CA. Ya kan? ED berapa? 12. BC nggak tahu. BC aja buat. AD berapa? 16. AB 24. Sama dengan AE nggak tahu. CA nggak tahu juga. Ya udah dapat kita informasi yang ini, udah dapat ada dua-duanya. Kita tinggal mencari panjang BC sesuai yang ditanya, ya kan? Tinggal kali silang nggak? 12 dikali 24 sama dengan 16 kali BC, berarti 16 BC. Ya tinggal BC sama dengan 12 dikali 24 dibagi 16, ya kan? Kalau cepatnya ya udah gini aja. 24 sama 16 sama-sama bagi 4 kan bisa kan? 24 bagi 4 6, 16 bagi 4 4, ya kan? Udah, terus 12 sama 4 ini bisa habiskan berapa? 3. Nah, terus 3-nya kali 6 berapa? 18. Udah dapat 18 cm. Gampang. Lihat di sini bahwa si PQ ada. PQ yang ini, PQ akan sebanding dengan yang panjangnya. Jadi makanya PQ banding PR yang panjang. Lagi mana lagi? PT yang pendek akan sebanding dengan yang panjang. Jadi makanya si PT banding PS. Lagi TQT akan sebanding yang panjang, yang besar. Berarti sama dengan SR. Nah, itu dia. Bisa ya. Ini ada soal lagi. Kalian pasti bisa jawab. Silahkan dijawab untuk uji pemahaman nomor 1. A sama B itu gampang sekali. Jadi latihan. Nanti kalau udah siap kumpul sama Ustazah. Next, ini juga dikerjakan. Next, ini juga. Next, ini juga.
Next, kita mau belajar tentang teorema Pitagoras. Bisa saya mau ngajarkan dulu ya, namanya teorema Pitagoras. Ya. Apa itu teorema Pitagoras, Ustazah? Teorema Pitagoras adalah menghitung menghitung sisi pada segitiga siku-siku, ya. Ini dah, menghitung sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, begini Kak, segitiga siku-siku ya, sama yang besar pun segitiga siku-siku ya. Jadi segitiga siku-siku ini kita akan mencari sisi yang tidak diketahui menggunakan teorema Pitagoras, ya. Menghitung sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, ini tadi kita ambil segitiga yang kecil untuk mencari sisi yang tidak diketahui. Contohnya yang ini, yang CD. Bisa sampai sini ya. Kita pertama segitiga dulu yang kecil. Kegedean ini. Gak apa lah ya. Yang kecil berarti di sini CD. Di sini 10, di sini E. Di sini berapa tadi? 8, ya kan? Nah, cara mencari sisi CD adalah begini caranya, Kak. Sisi miring itu CE, ya kan? CE dipangkatkan 2 sama dengan sisi CD-nya tambah sisi DE. CD kuadrat ditambah DE kuadrat. Begitu ya. Jadi kita tinggal masukkan aja. Jadi kan CE dapat yang miringnya. Berarti kan 10 kuadrat sama dengan CD-nya nggak dapat, jadi CD kuadrat ditambah DE-nya 8 kuadrat. Gitu ya. Nah, berapa 10 pangkat 2? Bukan 20 ya. 10 kali 2, salah. 10 kuadrat artinya ini 2 inilah pangkat. Jadi makanya 10 dikalikan sebanyak 2 kali. Artinya 10 dikali 10. Berarti 100 sama dengan CD kuadrat ditambah 8 pangkat 2, 64. Jadi CD kuadrat sama dengan 100 dikurang 64, pindah kiri ya. Jadi tinggal 36 sama dengan CD kuadrat. Supaya dapat CD, pangkat 2-nya pindah menjadi akar. Akar 36 itu berapa? 6 ya. Berarti CD-nya itu 6 cm. Nah, udah dapat, kita tuh dapat CD kan, gampang kan. Jadi di sini katanya DE banding AB ya. Bentar dulu. DE banding AB. Artinya ini bukan ukurannya sebenarnya, dia cuman perbandingannya aja. Kita bisa gunakan berarti, jadi di sini kita buat di sini dulu aja. DE banding AB sama dengan, nah kita buat dulu sini deh, yang ini perbandingannya 2 banding 3. Nah di sini DE berapa aslinya? Aslinya 8, AB-nya berapa? Nggak tahu kan? Nah itu sama dengan 8 banding AB. Nah itu kita bisa gunakan untuk itu Kak. Kali silang 2 AB sama dengan 8 kali 3 24. Berarti AB sama dengan 24 bagi 2 12. Oke, berarti di sini AB-nya 12 cm. Nah, kalau untuk mendapatkan sudut sisi yang EA berarti gampang. Tinggal kita menggunakan DE banding BA sama dengan CE yang kecil banding CA yang besar, ya kan? Nah, berarti DE berapa? 8
8 banding BA-nya 12 banding sama dengan CE-nya 10 banding CA yang besar, ya kan? Kali silang. Berarti 8 CA sama dengan 12 dikali 10. Berarti CA sama dengan 12 dikali 10 dibagi 8, ya kan? 12 sama 8 sama-sama dibagi 4, 3, 2. 10 dibagi 2, 5. Berarti CA-nya adalah 15. Maka dari sini CA-nya itu 15. Maka di sini tinggal 15 dikurang 10 dapatlah 5 EA-nya. Udah, Kak, supaya dapat si BD kayak mana caranya? Ya udah, berarti kan CD banding BD kan. Di sini ya kita ganti dulu warna hijau biar tahu perbedaannya ya. Oke, di sini berarti kita cari yang BD. Berarti di sini sisi yang bersesuaian CD banding BC yang besar sama dengan DE banding BA sama dengan CE banding CA, gitu ya. Oke, berarti CD banding BC sama dengan, mana yang udah tahu? Suka hati, mau DB pun boleh. DE banding BA, ya kan? Berarti kan dia CD berapa? 6 banding BC sama dengan DE nya 8, BA nya 12 kali silang. Berarti 8 BC sama dengan 6 kali 12, maka BC sama dengan 6 kali 12 banding 8. 12 sama 8 sama-sama bagi 4, 3, ini 2. 6 bagi 3, 6 bagi 2, 3, berarti sama dengan 9, ya kan? BC kan 9. BC ini kan dari atas sampai bawah 9. Nah, jadi 9 dikurang 6 adalah 3, maka si BD nya adalah 3. Ini aduh, B. Semoga bisa dipahami ya Kak ya, tolong ini dipahami karena ini sangat penting sekali masuk di ujian. Oke. Nah, ini kita masuk ke segitiga yang baru yang Ustazah pernah ajari di kelas, bahwa ada segitiga lalu tarik garis ya. Tapi ini saya ulangi lagi biar Anda bisa memahami dengan baik ya. Oke, pada segitiga ABC ditarik garis DE, ya kan? Tadi kan ditarik garis ini DE. Kemudian sedemikian sehingga sudut BAC, kalau dia ada sudut BAC, ambil tengahnya, berarti ini sudut A. Sudut A ya. Sudut A dan sudut A ambil yang tengahnya. Sudut E saling berpelurus. A dengan E itu saling berpelurus katanya. Ya. Oke. Katanya A, buktikanlah bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBE, dan B, tuliskan pasangan sisi dan seletak. Oke, sekarang kita buat dulu dua segitiganya menjadi sebangun ya. Yang pertama yang besar, lalu kita buat segitiganya yang kecil. Jadi kalau yang besar berarti A, B, C, ya kan? A, B, C dengan siku-siku di A. Kemudian yang E berarti di bawah juga ya, karena kan dia A dengan E berpelurus, artinya dia sama, berlurus gitu, lurus gitu dia. Jadi A sama E sama. Kemudian ini tinggal dibalik aja bang, ini tinggal dibalik, berarti D nya di atas kan gitu kan. Berarti D nya di atas, B nya di ujung gitu. Nah, jadi setelah itu kita menentukan sisi-sisi yang seletak. Karena dia sebangun, maka buat dalam bentuk perbandingan. Gitu ya. Berarti sisi AC akan sama dengan sisi DE. Tapi kita buat dulu yang kecil dulu. Berarti DE banding AC, ya kan? Kemudian mana lagi? BE
yang kecil dulu banding AB. Sama dengan yang miring, berarti BD banding BC gitu. Bisa kan? Itu berarti sisi-sisi yang seletak gitu ya. Kemudian kita akan menjawab soal yang C. Jika AD 4. Oke. Panjang si AD adalah 4 cm. Panjang DB adalah 12 cm. Berarti nanti si AB-nya berapa? 16 ya, karena ditambah. Kemudian sisi BE. BE itu 9 cm. Berapakah panjang CE? Nah, ini gampang ya. Kalau ini masih gampang, masih cara perbandingan yang biasa ya. Berarti DE coba kita buat dulu. DE ada, nggak ada. AC ada, nggak ada. Berarti ini nggak usah kita pakai. Kemudian BE dapat BE. BE ada 9 ya kan. AB berapa? 16 ya. Sama dengan BD berapa? 12. BC tidak ada ya. BC ada sebenarnya 9 tambah X ya kan. Tapi kita buat BC pun nggak apa-apa, BC aja ya. Terus kita kali silang, maka dia kita pindah ke atas ya, biar leluasa. Jadi di situ 9 BC sama dengan berapa kak? 12 dikali 16. Maka tinggal BC sama dengan 12 dikali 16 dibagi 9. Terus 12 sama 9 sama-sama dibagi 3. 12 bagi 3 4. 9 bagi 3 3. Ada lagi yang bisa dibagi dengan 3 yang di bawah? Nggak ada. Jadi tinggal atas kali atas dulu. 4 kali 16 berapa? 64 per 3. Berapa jawabannya? 21,3 ya. Itu ya. Itu berarti panjang BC-nya. Nah, BC kan dari atas sampai bawah nih, berarti dia 21,3. 21,3 dikurang 9 berapa? 12,3. Berarti panjang C adalah 12,3. Bisa ya? Ini masih gampang. Nah, ada juga kalau sebuah segitiga gini, kita tarik garis tadi DE, tapi sisi tegak yang AC, sisi DE, sama sisi AB itu nggak dikasih tahu. Jadi ada caranya yang kamu tulis rumus malam. Nah, gini dia rumus yang semalam kalian cari kan, yang kalian catat, ya kan? Jadi kalau misalnya ini kan pembuktian dari rumus ini dari mana kan gitu. Jadi dua segitiga ini kita buktikan dulu, memisahkan dua segitiganya. Yuk, berarti kan segitiga yang besar sama segitiga yang kecil. Segitiga yang besar siku-sikunya di K, berarti K di bawah, L, terus M-nya di atas. Kemudian kan di sini siku-sikunya di K sama di N, maka otomatis N-nya itu akan menjadi di bawah mengikuti si K. Gitu aja logikanya ya. Karena kan gini, kalau dia siku-sikunya di bawah, otomatis N-nya ini kan karena juga siku-siku, dia juga akan di bawah. Jadi dia tuh harus diputar. Ini berarti K-nya itu ke atas. Kemudian dia akan membentuk segitiga yang besar, sama bentuknya. Menjadi N-nya itu di bawah, K-nya itu di atas. Kemudian L-nya tetap di samping. Gitu. Ya, jadi kita buat dulu sisi-sisi yang bersesuaian, di mana sisi KN yang pendek akan sama dengan sisi KM. Maka kita buat KN banding dengan KM, ya kan? Nah, yang gimana yang benar? Yang ini kan? KM banding KM. Mana lagi? NL banding KL. NL banding KL, ya kan? Yang ini. Kemudian yang miring. Yang miring apa itu?
KL yang kecil dulu banding dengan ML gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua kesamaan nih, KL sama KL, ya kan? Nah, jadi KL sama KL ini kan ada yang sama, maka inilah yang kita pakai. Yang ini nggak usah, ya. Maka ini tinggal kali silang. KL kali KL berapa? KL kuadrat sama dengan NL kali ML, NL kali ML. Terbukti kan rumusnya, maka KL kuadrat sama dengan LN kali LM atau dibalik LNL kali ML gitu ya. Itu cara pembuktiannya. Kalau lah misalkan kita mau mencari sisi KL, K ke L, panahnya ke kanan, maka dia arahnya langsung dulu dari pendek LN baru ke LM gitu, bisa. Makanya dia dari pendek ke panjang, makanya dia KL kuadrat sama dengan LN yang pendek kali LM yang besar, yang ini ya gitu. Terus kalau kita mau nyari KM tanda panahnya ke atas, berarti lihat, berarti langsung ke pendek dulu, MN baru ke yang besar ML, maka dia kan MN kali ML, bisa ya, kecil ke besar, lihat arahnya. Kemudian lagi kalau yang dia nyari yang tengah, si KN, mana KN panahnya ke depan kan, nah tinggal kamu arah kanan arah kiri, yang pendek NL baru balik lagi ke sini NM ya, NM kali NL. Gampang nggak? Gampang ya. Contoh yang ini, next. Pada gambar di bawah ini LN adalah 9, MN adalah 16. Berapakah panjang KL yang ini ya, kemudian KM, kemudian KN. Ya udah, kita tinggal caranya mencari sama kayak cara yang tadi. Nih KL ya, KL kan yang bawah. Lihat, perhatikan. Dari arah K ke L, panah ke kanan kan, langsung kan ke atas. Pertama yang pendek dulu, LN kali yang besar LM, bisa kan? Nah, makanya ini kan rumusnya begini kan, KL kuadrat sama dengan LN dikali LM. Ya udah, LN itu berapa? LN itu besarnya 9, ya kan? LM besar, berarti 9 ditambah 16 berapa? 25. Maka KL kuadrat sama dengan 25 dikali 9, berarti itu 225. Nah, kalau ada pangkat di sebelah kiri, ini kan ruas kiri, pindah ke kanan menjadi akar. Ingat ya, kalau pangkat di sebelah kiri pindah kanan menjadi akar 225. Coba kalau kita cari akar 25 itu berapa? Yaitu 15. Oke, dapat. Berarti si KL-nya itu adalah 15 cm. Bisa. Next, untuk panjang KM. KM yang ini kan. Nah, lihat KM dari bawah berarti ke atas. Ingat buat anak panahnya, KM berarti langsung arahnya ke bawah. Ini pertama pendek dulu, MN baru kali yang panjang ML. Oke, berarti KM kuadrat sama dengan MN yang pendek dikali yang panjang ML. Berarti KM pangkat 2 MN yaitu 16 dikali ML. ML berarti 16 tambah 9 25. Berarti KM kuadrat sama dengan
25 dikali 16 berapa yuk? 400. Berarti kan tadi kan masih ada pangkat 2. Berarti pangkat tadi pindah kanan jadi akar. Berapa akar dari 400? Yaitu 20. Bisa. Nah, berarti KM panjangnya 20. Kemudian terakhir untuk panjang si KN. Ingat dari K dulu. K ke N arahnya ke atas kan. Lihat, arahnya pertama ke sini dulu, ke kanan dulu. Oh, kali NL baru NM. Oke, buat berarti di sini cari KN kuadrat sama dengan NL dikali MN. Berarti NL-nya adalah 9, MN-nya adalah 16. Maka 9 dikali 16 adalah berapa? 144. Terus tinggal KN pangkat 2-nya pindah kanan menjadi akar 144 sama dengan 12 cm. Bisa sampai sini. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang bingung silahkan tanyakan. Ya. Untuk next nomor, ini udah bener ya jawabannya ya. Oke. Ini ada lagi nih. Kalau ada sebuah segitiga, tapi sisi miring yang atas nggak tahu, cuman N. Nah, sisi miring yang bawah 18. Tapi ini kasih tahu. Berarti untuk ini kan tadi kan KL tadi ya. Nah, KL-nya dikasih tahu, berarti dia itu KL-nya langsungnya 30 dibuat ya. Nah, sisi yang ini berarti dia untuk mendapatkan sisi semuanya itu adalah 18 ditambah N. Maka dia menjadi 30 kuadrat sama dengan sisi yang pendek 18 dikali sisi yang panjang 18 tambah N. Maka 30 pangkat 2 berarti berapa? Kalau 30 pangkat 2 bukan 30 kali 2 ya, tapi 30 dikalikan sebanyak pangkatnya. Berarti 30 kali 30 adalah 900. Terus ini tinggal dirapatkan aja jadi 18 kali 18. Kemudian ini 18 kali 18 terus 18 kali N. Maka menjadi 18 kali 18 324, 18 kali N 18N. Nah, kemudian ini pindah ke kiri menjadi 900 dikurang 324 ya kan. Nah, kemudian dikurangkan 576, tinggal N sama dengan dibagi ya. 576 dibagi 18 berapa itu? 32. Jadi panjang N ini adalah 32 itu ya. Nanti satu latihan coba dikerjakan nanti di buku latihan. Ini aja. Apabila ada yang mau tanyakan silakan tanyakan ya. Oke, kita masuk ke penerapan kesebangunan. Ya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada soal berikut, tuti yang tingginya 1,5 meter. Nah, ini salahnya tuti ya. Tutinya itu tingginya 1,5 meter. Ingin mengukur tinggi pohon di halaman sekolah. Nah, panjang bayangan pohonnya itu 37,5 meter. Pada saat yang sama, panjang bayangan tuti adalah 2,5 meter. Berapa dengan asumsi bahwa tuti dan pohon berdiri pada bidang yang datar, berapakah tinggi pohon? Ini sama seperti kesebangunan sebelumnya. Yang penting kan lihat sisi yang bersesuaian dulu. Kita lihat dulu. Coba tinggi tuti dulu yang kecil dibanding yang besar tinggi pohon. Berarti kan tinggi tuti berapa? AB banding PQ ya kan, sama dengan bayangannya BC banding QR, sebanding lagi yang miring AC banding PR gitu ya.
Nah, kalau AB ada nggak? Ada, tinggi tuti. PQ tinggi pohon. Ini yang dicari. Kita buat dulu ya. AB-nya 1,5 banding PQ. Ya kan? Itu yang tanya. BC-nya berapa? BC-nya 2,5 per QR-nya 37,5. Kalau AC-nya ada nggak? AC-nya nggak ada. PR-nya ada? Nggak ada. Udah. Berarti informasi inilah yang bisa kita dapatkan. Dah, kali silang, Bang. Berarti kan dia 2,5 PQ sama dengan 37,5 dikali 1,5. Ya kan? Kita dapatkan dulu PQ sama dengan ini, kalau koma bisa kita kalikan dengan kalkulator ya, atau dengan cara kalian sendiri. 37,5 dikali 1,5 hasilnya 56,25 dibagi 2,5 2,25 ya, 2,25. Udah, berarti ini tinggi pohon 2,25 meter. Nah, itu udah tinggi pohon. Nah, gampang kan? Gampang banget. Jadi kan harus memahami dulu basic dalam kesebangunan. Jadi bisa kalau melengkapi soal gini, kecil sekali. Next. Nah, ini coba kalian kerjakan soal ini, pasti bisa semua. Gampang. Caranya sama ya.